Aba ya Bapa, waktunya kami akan dengar firman-Mu. Hamba berdoa pengurapan yang khusus, mengurapi roh jiwa tubuh kami, dan bukakan rahasia firman-Mu untuk kami mengerti firman-Mu, dan kami tahu waktu-Mu sudah dekat, dan kami percaya waktu kami sadar, kami mengerti kebenaran-Mu akan memerdekakan dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Siapa nama Tuhan kita? Siapa nama Tuhan kita? Siapa nama Tuhan kita? Yesus Kristus Mesias, Anak yang hidup. Tepuk tangannya balai meriah. Silakan untuk kembali saudara. Shalom, shalom, haleluya. Apa kabar saudara? Luar biasa, dahsyat, ajaib. Saudara dikasih Tuhan, saya tahu kita semua sedang berjalan dalam penggenapan firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu, tapi setiap titik, setiap iota firman-Ku pasti digenapi. Artinya Tuhan mau berkata, apapun resikonya, bagaimanapun keadaannya, yang tidak mungkin lewat firman-Nya digenapi menjadi mungkin. Yoel pasal yang kedua, kita buka Alkitab kita, ayat 30, 31, 32. Firman Tuhan berkata dengan jelas hari ini. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Yoel pasal 2 ayat 30, 31. Aku akan mengatakan mujizat, semua katakan di langit dan di bumi. Titik 2. Darah dan api dan kumpalan-kumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Yang percaya firman Tuhan dan amin, sama-sama katakan amin. Yang berbahagia adalah mendengar firman Tuhan, lebih bahagia menjadi pelaku firman Tuhan. Yoel menubuatkan akan ada masa di mana Tuhan membuat sebuah tanda mujizat ajaib, yaitu tanda di bumi dan tanda di matahari, langit dan bulan. Saudara, saya mau sampaikan tentang blood moon atau bulan darah, tanda langit dari Tuhan. Nah, dikatakan ayat 30, aku Tuhan dari Yoel pasal 2 akan mengatakan mujizat. Yang pertama mujizat di langit dan di bumi. Jadi artinya Tuhan ngomong gini, kamu kalau melihat tanda ini di langit dan engkau melihat tanda ini di bumi, maka tanda ini akan memberitahu kepada kita bahwa ada sesuatu, bahwa hari Tuhan makin dekat. Yang mengerti firman Tuhan yang amin, sama-sama katakan amin. Jadi saya berdoa dan saya sampaikan, langit dan bumi akan berlalu, tapi setiap kata firman-Ku tidak akan berlalu. Ribuan tahun saudara-saudara pasti dikenapi firman Tuhan. Dan yang hebat, kebenaran ini dikenapi di generasi ini. Dan saudara dan saya adalah generasi yang melihat semua janji firman Tuhan dikenapi. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Minggu lalu saya mengungkapkan tentang 2 minggu lalu saya mengungkapkan tentang bagaimana Irak, Israel, kemudian sekarang Jordan dan lain sebagainya. Dan Anda tahu ini sebuah fenomena yang luar biasa. Tapi kita kembali ke Alkitab, apa janji firman Tuhan, apa tanda. Lihat baik-baik Yoel pasal yang kedua tadi, saudara, ayat 30. Tuhan akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Saya mau tanya, mujizat itu apa? Saya mau tanya, mujizat itu apa? Halo, mujizat itu apa? Sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak lazim. Yang mengerti katakan amin. Di Tuhan ngomong gini, aku membuat mujizat sesuatu yang tidak lazim di langit dan di bumi. Jadi ini harus paralel. Apa mujizat di langit dan di bumi? Titik 2 dikatakan demikian. Darah dan api dan kumpalan-kumpalan asap. Jadi tanda yang pertama mujizat di bumi, sesuatu yang tidak mungkin, yaitu akan ada sebuah
terjadi darah, api, gumpalan asap. Kalau saudara ngerti Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang tidak mungkin belum pernah terjadi dan itu mujizat. Bahwa belum pernah ada sebuah bangsa mengirim pada sebuah bangsa lain dalam jarak antar negara yang melewati negara yang lain sebuah rudal yang panjang. Perang Rusia Ukraina itu adalah sebetulnya mereka dulu satu bangsa, United Soviet. Itu sebenarnya perang konflik antar. Tapi belum pernah, biasanya perang konvensional, peperangan di darat, atau peperangan pakai pesawat udara. Tapi belum pernah terjadi, baru peristiwa awal April minggu kedua. Maka dikatakan ada darah, api, gumpalan asap di bumi ini. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau Anda lihat peta, Iran bisa mengirim rudal berjarak ratusan bahkan mendekati hampir 1000 kilometer sampai ke Israel meskipun di udara dihancurkan. Saya tidak bicara di luar firman. Sebab melewati yaitu negara Saudi, melewati Jordania, melewati Mesir. Maka Bapak Ibu sekalian Anda lihat Jordania itu ingin menangkis itu dan sempat menangkis itu karena mereka khawatir ternyata nanti rudalnya antar benua ini, antar negara ini bisa tidak jatuh ke Israel tapi jatuh ke negaranya. Karena Israel dan Jordania itu cuma dibatasi yang namanya lembah Jordan. Lembah Jordan kanan itu milik Jordania, lembah Jordan kiri milik Israel. Saya tidak bicara di luar firman Tuhan. Tuhan menegaskan lewat firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Aku akan mengadakan mujizat di langit. Mujizat. Jadi bukan satu. Di langit dan di bumi. Paralel. Jadi yang terjadi di langit dan terjadi juga di bumi. Yang di bumi, darah, api, gumpalan asap. Gaza, Ukraina, kemudian kita mungkin lihat, saudara-saudara, puluhan ribu, 30-40 ribu orang di Gaza hari ini sudah jadi korban. Jutaan orang mengalami mengungsi. Kita berdoa supaya Tuhan bekerja. Tapi lihat saudara-saudara. Belum pernah terjadi, Anda bisa cek perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang telur, perang domestik, dan antar negara belum pernah terjadi. Jadi ini sedang dikenapi darah, gumpalan asap, dan dikatakan api. Jadi ini bicara sebelumnya sebuah senjata yang memakan korban dengan jumlah yang besar, yang dasarnya adalah dia adalah pakai api dan gumpalan asap. Tetapi ayat yang ke-31, saudara, lihat baik-baik. Matahari akan berubah. Jadi waktu terjadi yang sama, maka akan terjadi fenomena di langit. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita. Jadi ada gerhana matahari total. Dan ini perhatikan baik-baik. Bulan menjadi darah. Jadi itu darah, api, gumpalan asap di bumi. Itu mujizat, sesuatu yang belum pernah terjadi. Makanya orang menghubungkan. Bisa-bisa peristiwa ini akan memicu perang dunia ketiga. Nah, tapi kita berdoa supaya Tuhan masih memberi kesempatan sampai banyak jiwa-jiwa diselamatkan, terjadi penuaian. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini adalah sesuatu yang mujizat, tidak lazim, tidak umum. Tetapi hal yang sama terjadi, matahari jadi gelap gulita. Dan lihat baik-baik, ini nubuatan Nabi Yoel ribuan tahun. Bulan menjadi darah sebelum datangnya
Semua baca dengan keras, 1, 2, 3. Hari Tuhan yang apa? Hebat dan dahsyat itu. Jadi kalau Anda ingin tahu makin dekat hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, Nabi Yoel menubuatkan bahwa di bumi, di langit secara paralel ada sebuah mujizat. Yaitu di langit matahari jadi gelap, bulan jadi merah darah, di bumi asap, api, darah, api, dan gumpalan asap. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kisah Rasul pasal yang kedua. Rasul Petrus waktu khotbah pertama di Pentakosta. Next, dia berkata, aku akan mengadakan mujizat juga di atas, di langit. Ditegaskan tanda-tanda di bawah. Di bumi, darah, api, dan gumpalan asap. Nanti lihat ayat 20-21 dijelaskan juga mengenai matahari jadi gelap, bulan jadi darah. Jadi Bapak Ibu sekalian itu tidak lazim. Itu sebuah fenomena mujizat. Kalau Anda lihat semua itu, Tuhan mau ngomong begini, perhatikan. Awasi bahwa sesungguhnya sudah dekat. Kenapa saya katakan ini sesuatu yang mujizat? Sebuah contoh Pengkhotbah 3 ayat 1 dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Semua baca sama-sama, untuk apapun di bawah langit dan ada waktunya. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau Anda lihat ini semua, sebetulnya kita harus awasi. Saya kasih ilustrasi. Kalau Anda orang Jawa, cari orang mau menikah. Tandanya apa? Janur kuning melengkung. Betul apa enggak? Jadi kalau Anda mungkin dikasih undangan, tapi Anda enggak jelas undangannya, bagaimana tandanya bahwa di jalan itu, di gang itu, di rumah itu, wilayah itu ada orang menikah. Ada sebuah tanda yang belum pernah ada di lingkungan itu mungkin. Tanda orang kawin, kalau orang Jawa, janur kuning melengkung. Tuhan mau ngomong begini, kalau Anda dan saya lihat tanda ini, ada sesuatu akan terjadi, yaitu hari Tuhan makin dekat. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Dan ini sedang terjadi di bulan April ini secara signifikan, saudara. Kenapa saya katakan, saya ambil saudara-saudara, Yesus sendiri mengatakan di dalam Injil Matius 24, 32, 33, dikatakan, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara, titik 2. Apabila ranting-rantingnya melebut dan mulai bertunas, kamu tahu, kata Tuhan Yesus, bahwa musim panas sudah apa? Dekat. Sudah di ambang pintu. Coba mundur gambar tadi. Saya kasih gambar pohon ara. Pohon ara atau sycamore tree itu ada beberapa jenis. Pohon ara di mana Yesus pernah lewat, kemudian tidak dapat buah, terus dia mengutuki pohon itu dan kering, adalah pohon sycamore yang memang buahnya bisa dinikmati. Itu adalah buah ara yang luarnya hijau dan atau agak kekuningan, dalamnya warna merah. Tuhan Yesus ngomong begini, jika kamu lihat pohon ara bertunas. Jadi Bapak Ibu sekalian, Anda perlu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Dan waktu kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Anda bisa baca Matius 24, 32, 35, Markus 11, 28, 31, Lukas 21, 29, 33. Apa hubungannya Bapak Ibu sekalian? Tiap bangsa itu punya lambang negaranya dari pohon. Indonesia lambangnya pohon apa? Beringin. Makanya penuh dengan mistis, saudara-saudara. Dan Eropa lambangnya
ada yang pohon apel, ada yang pohon seperti Australia, itu adalah pohon aras. Israel itu adalah pohon ara. Jadi Yesus ngomong begini, kalau kamu lihat Israel bertunas, awasi, perhatikan. Saya mau garis bawahi 4 titik ini. Jadi tanda ini adalah tanda di tanah perjanjian. Tidak ada tanda di luar tanah perjanjian. Yang mengerti katakan amin. Jadi satu firman dijawab dengan firman di Alkitab yang lain. Yang mengerti katakan amin. Yang sujud tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Nah, dikatakan ada 4 hal. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, musim panas sudah dekat. Semua katakan musim panas sudah dekat. 1, 2, 3. Musim panas sudah dekat. Waktunya sudah dekat. Jadi pohon ara. Jadi tanda gumpalan asap, mujizat di langit dan di bumi itu tidak boleh di tempat lain. Di tempat yang ada pohon ara yang bertunas. Waktunya sudah dekat, sudah apa? Di ambang pintu dan angkatan ini tidak akan berlalu. Semua ucapkan musim panas sudah dekat. 1, 2, 3. Musim panas sudah dekat. Yang kedua, waktunya sudah dekat. Yang ketiga, sudah di ambang pintu, angkatan ini tidak akan berlalu. Jadi siapa yang dimaksud dengan pohon ara? Jelas sekali Yesus Kristus menjelaskan kitab Yoel dan juga Rasul Petrus khotbah pertama menjelaskan itu semua. Itu bicara soal kamulah pohon ara itu. Nah, apa yang Tuhan maksud dengan tanda tadi jelas ya, di bumi, darah, api, gumpalan asap. Nah, tentang matahari jadi gelap gulita dan bulan jadi merah. Jadi Bapak Ibu sekalian, secara ilmu pengetahuan, fenomena bumi melihat matahari jadi gelap gulita, itu namanya gerhana matahari. Posisi bumi, bulan, dan matahari sejajar. Sehingga matahari yang menerang ke bumi terhalang dengan bulan. Jadi yang terhalang total jadi gerhana matahari. Matahari jadi apa? Gelap gulita. Tetapi yang aneh tentang blood moon atau bulan menjadi merah darah. Matahari, bumi, dan saudara lihat bulan. Jadi ini menarik Bapak Ibu sekalian. Mungkin Anda berkata harusnya kan gerhana bulan. Bukan menjadi merah. Kenapa bulan menjadi merah? Yang mengerti katakan amin. Kalau posisi matahari, bumi, dan bulan di belakang itu adalah sebuah proses yang sebetulnya gerhana bulan. Nah, kalau pelaut ngerti masa air pasang, air surut, sudah tahu kenapa air bisa pasang, air bisa surut. Ya, Bapak Ibu sekalian, perhatikan baik-baik, itu adalah fenomena matahari, bulan, dan bumi. Itu pada posisi seperti ini. Kenapa? Karena yang mengelilingi bumi adalah satelitnya adalah bulan. Jadi lazimnya matahari itu gelap gulita karena gerhana matahari. Tapi gerhana bulan itu lazimnya juga gelap. Tapi sesuatu yang tidak lazim. Kalau diomong itu mujizat, tidak mungkin sebetulnya. Gerhana bulan dan bulan jadi merah. Itu tidak lazim dan sulit, tidak bisa terjadi secara natural. Nah, kenapa Alkitab ngomong sesuatu mujizat? Nah, ini saya mau jelaskan sedikit. Yang mengerti katakan amin. Tahukah saudara bangsa Israel bisa merdeka itu mujizat. Termasuk blood moon, next, atau bulan darah.
Saya kutip sebuah yang disampaikan oleh liputan6.com oleh Ketua BMKG Indonesia. Beliau mengatakan begini, tanggal 2 bulan 4 2024, supermoon muncul di malam hari jelang lebaran 2024. Supermoon itu adalah bulan merah seperti darah. Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika BMKG memperingatkan potensi pasang air laut maksimal hingga banjir rob di sejumlah daerah di tanah air akibat fenomena. Jadi lihat, sebuah fenomena yang tidak lazim, namanya bulan merah atau disebut dalam bahasa BMKG supermoon pada 9 April 2024. Dijelaskan oleh beliau di Tanjung Priok, saya kutip dari liputan6.com. Jakarta Utara perlu diwaspadai. Peluang pasang maksimal pada 10 April dengan nilai pasang maksimal 1 meter di Banyuwangi, Jawa Timur. Di tanggal yang sama ketinggian maksimal diprediksi mencapai 2,56 meter. Di Cilegon, Banten ketinggian maksimal pasang saat supermoon mencapai 1,04. Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur mencapai 2,55 meter. Dan adanya banjir rob pada periode lebaran dari 1 hingga 13 April di beberapa wilayah pesisir di Indonesia, baik di Banten hingga Jawa Tengah yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Dan itu betul terjadi. Dan mereka cuma mengatakan supermoon ini, merah darah ini menyebabkan air pasang laut tidak lazim naik. Nah, Bapak Ibu sekalian, tetapi yang terjadi di tanah perjanjian, inilah gambar blood moon di Yerusalem. Ini sesuatu yang tidak lazim, Bapak Ibu sekalian. Mundur dulu, yang satu yang pertama. Nah, ini tembok ratapan, dan Anda lihat bulan merah seperti darah. Dan yang aneh itu terjadi bulan April ini. Mulai dari sebagian Indonesia. Kemudian di tanah perjanjian. Setelah itu Iran menyerang Israel. Jadi kalau Anda simak baik-baik, perhatikan baik-baik nubuatan ini. Itu tepat, presisi, dan akurat. Apa sebetulnya Tuhan mau bicara buat kita? Saya sampaikan, jangan gelisah. Jangan takut. Yang saya tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Justru kita makin sungguh-sungguh dengan Tuhan, makin on fire dengan Tuhan, makin punya tujuan yang pasti dalam melayani dan mengasihi Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jangan ada terkecoh dengan fenomena ini. Justru fenomena ini cuma tanda sign. Saya mau tanya, kalau Anda bawa mobil, pas melewati traffic light atau lampu abang, hijau, kuning, bangju. Jadi bangju itu abang, hijau, kuning. Saya mau tanya, kalau tandanya merah berarti kita harus injak rem. Setuju? Kalau hijau, injak gas. Kalau kuning, saya ulangi pertanyaan saya. Tuh, kalau Anda bawa kendaraan motor, mobil, kalau merah injak rem. Kalau hijau injak gas. Kalau kuning, harusnya apa? Injak rem. Tapi banyak orang kuning malah injak gas. Sehingga accident. Banyak pihak kepolisian lalu lintas. Kebanyakan accident 25% di traffic light. Ada karena salah pengertian. Lewat bangju. Jadi sebetulnya lampu abang hijau kuning itu, kalau hijau
tancap gas. Tapi kalau sudah kuning, injak rem. Apalagi warna merah lebih injak rem. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau engkau lihat Yoel pasal 2 ini, Kisah Rasul pasal 2 ini digenapi, Tuhan ngomong gini, ini tanda. Kamu harus fokus. Kamu harus lihat kedatangan Tuhan semakin dekat. Kapan? Tidak seorang pun tahu. Doa saya, Tuhan tetap memberi anugerah buat kita semua. Yang mengerti katakan amin. Yang sujud tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Nah, April ini muncul ini. Next. Orang melihat sesuatu yang tidak lazim. Tapi unik Indonesia menjelang Lebaran. Dan juga Yerusalem. Dan ini Aqsa, ini kota Yerusalem. Bulan merah darah. Kamu kalau lihat itu semua, nubuatan Alkitab berkata, sudah dekat. Hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Saya ajak, jangan sekedap kita jadi anak Tuhan yang accident. Waktunya mawas diri. Injak rem karena udah mulai kuning. Apalagi merah. Kalau sudah merah Anda tak intak gas. Jangan salahkan kalau Anda ditubruk dari kiri, dari kanan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Nah, ada 4 set yang akan terjadi. Blood Moon ini 2024 menurut NASA sampai 2025. Yang aneh, Blood Moon kemarin pertama kali tanggal 15 bulan 4. Masuk Passover, masuk Paskah. Kemudian Sukkot. Sukkot itu hari raya terakhir. Paskah itu hari raya pertama atau hari raya Pondok Daun. Nanti tanggal 10, tanggal 8 bulan 10. Tetapi tahun 2025, bulan 3 tanggal 20 ada yang namanya solar eclipse. Atau yang disebut gerhana matahari total. Tapi nanti tahun 2025, tanggal 4 bulan 4 2025 akan ada supermoon lagi. Blood moon. Kemudian tanggal 3 bulan 9, 13 bulan 9, pas hari raya Rosh Hashanah. Rosh Hashanah itu tiup sangkakala. Maka itu ada namanya solar eclipse. Sesuatu yang unik. Antara itu, matahari gerhana dan ini juga gerhana matahari bulan, tapi puncaknya tanggal 28 bulan 9, tepat hari raya Pondok Daun atau Sukkot total. Bulan merah jadi darah. Kalau kita melihat, saya buka data sejarah yang terjadi, jadi blood moon itu ada 8 kali saja langkah di tanah perjanjian sesudah Masehi. Jadi selama periode 2000 tahun hanya 8 kali seri blood moon ini. Yang pertama kita lihat. Next. Itu sejarah mencatat ada 4 serangkai gerhana bulan merah darah. Dan itu hanya terjadi di beberapa bagian. Yang pertama kali terjadi itu pasangan 4 dan pas Passover Sukkot. Kemudian ini luar biasa. Itu first year, tahun yang sebelumnya. Dan ini terjadi 2 tahun berturut-turut. Second year, tahun yang kedua. Selalu Paskah dan Pondok Daun. Itu adalah 1492. Orang mulai memberitahukan dan itu terjadi 1493 dan 1494. Seri yang kedua
Itu historisnya dari 4 serangkai gerhana bulan ini. 1948, 1949, dan 1950. Selalu itu pasca Pondok Daun. Pasca Pondok Daun. Tahun pertama dan tahun kedua. Jadi ini. Kemudian 1967 dan 1968. Yang aneh Anda lihat lompatannya ini adalah ratusan tahun, 500 tahun. Kemudian ini dekat sekali. 48 dan 67, 68. Kemudian lompatannya lagi dari 1967 sampai ini itu puluhan tahun. Anda lihat dari ratusan jadi puluhan tahun dan makin dekat. 2023, 2024, 2025. 23 itu pemberitahuannya, pengenapannya selalu pasca dan Pondok Daun. Tahun pertama dan tahun berikutnya. Pas, persis, presisi. Next. Apa yang terjadi? Kenapa Blood Moon terjadi 1493 pada pasca Pondok Daun dan pasca Pondok Daun 1494. 1492, 300 tahun penindasan Spanyol terhadap Yahudi. Jadi Anda jangan salah, bangsa Yahudi sejak tahun 70 Masehi itu dihapus dari tanah perjanjian. Tidak ada, jadi 1493 negara Spanyol itu menindas habis-habisan selama 300 tahun terhadap orang Yahudi. Kemudian 1492 titah pengusiran dari Spanyol, semua orang Yahudi dari Spanyol. Tetapi tahun 1493 Christopher Columbus menemukan benua Amerika. Dan akhirnya benua Amerika yang ditemukan jadi tempat yang aman bagi orang-orang Yahudi di masa depan. 1492, yaitu bulan merah darah seri pertama. Next. Lantas muncul Blood Moon seri kedua. 1948 itu dimulai. Tapi itu muncul 1949 tahun next year-nya. Dan last year-nya, second year-nya itu selalu pasca dan Sukot. 1950. 1948, 14 Mei 1948 lahirnya kembali Israel. Jadi tahun 70 Masehi Israel dihabisin total dari tanah perjanjian, dimusnahkan dan diusir keluar. Baru 1948 muncul kembali negara itu secara ajaib. Kenapa Yesus berkata kalau pohon ara bertunas, waktunya sudah dekat. Nah, kemudian 15 Mei, satu hari setelah negara Israel lahir, 48, pecah perang negara Arab, menyerang habis. Makanya kalau Anda melihat pernyataan Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, dia ngomong gini, 48, kami cuma punya 10 tank, dan itu tank bekas. Kami tidak punya negara, kami baru merdeka, tapi kami bisa menang terhadap negara-negara Arab yang mengepung kami keesokan setelah kami dinyatakan merdeka. Karena kuasa Tuhan, karena pembelaan Tuhan. Tepat Yesus berkata, perhatikan pohon ara. Kalau sudah bertunas, waktunya sudah dekat. Sudah diambil. Saya kasih ini, jangan saudara menafsirkan gini, oh Pak Gembala ngasih tahu Tuhan mau datang 2025. Bukan. Ya, tidak seorang pun tahu, tapi saya mau kasih gambaran bahwa lihat firman ini sedang digenapi di generasi ini dan generasi saudara, generasi ajaib dan kegenapan firman Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah. Yang percaya katakan amin. Nah, Super Moon yang kedua atau bulan merah darah yang kedua itu Israel merdeka. Tolong munculkan lagi. Maka saudara-saudara, mundur dulu, 48. Nah, perang Israel itu sampai 10 Maret
dari 15 Mei sampai 10 Maret 1949. Dan ditutup Israel menang. Semua negara Arab mundur. Dan negara Israel muncul secara ajaib. Saya tidak bicara di luar firman, tapi saya bicara pengenapan firman. Saya tidak bicara tentang Yahudi, Israel, atau Palestina. Saya dalam posisi menjelaskan firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Super Blood Moon yang ketiga. Next. Tadi kan sudah seri yang ketiga adalah tepat 1967 dan 1968. Muncul lagi Pasca dan Pondok Daun. Pasca dan Pondok Daun. 1967 apa yang terjadi dengan negara perjanjian Israel? Sebuah perang yang terjadi 6 hari. Yang terjadi 5 sampai 10 Juni juga, yaitu perang 6 hari disebut dengan perang Yom Kippur, menyebabkan Israel dulu tidak bisa menduduki Yerusalem. Cuma tembok ratapan aja mereka bisa pakai. Tapi sejak 67 perang Yom Kippur 6 hari, muncul Super Blood Moon, bulan merah darah, muncul gerhana matahari, api, asap, dan darah. Perang terjadi. 7 Juni 1967 Israel merebut Yerusalem Timur. Dan sejak 7 Juni 67 Yerusalem berada di bawah kendali Israel. Kalau Anda lihat begini, saudara, Anda ngerti. Wah, hebat ya Tuhan kita. Tuhan kita dahsyat, firman Tuhan itu luar biasa. Digenapinya tepat. Tidak di luar rencana Tuhan. Tepat, presisi, dan akurat. Kalau Anda punya Yesus, Anda jadi milik Yesus, Anda akan melihat semua janji Tuhan, semua kebenaran Tuhan, tepat, presisi, digenapi. Nah, Super Blood Moon kemudian seri yang berikutnya lagi. Yang keempat. Dan menurut catatan NASA, ini seri yang terakhir. Jadi tiba-tiba 2024, 2025 ini muncul. Saya ulangi lagi, bukan saya ngomong bahwa Tuhan datang 2025. Tidak. Saya ngomong adalah bulan merah darah. Tapi kalau Anda lihat, Yoel tidak ngomong itu Tuhan datang tanggal itu, tidak. Matius 24 ngomong gini, awas-awas, siap sedia. Jadi tidak dikasih tahu kapan waktunya. Jadi kalau ada yang ngomong tanggal sekian, bulan sekian, jangan percaya. Seperti 28 Oktober 1991 katanya Tuhan mau datang. Wah, orang keluar pekerjaan tahun 91, saya ingat ya. Kita waktu itu lagi rajin persekutuan, mahasiswa semua, wah orang naik ke puncak nunggu Tuhan datang 28 Oktober 1991. Yang datang Menteri Pemuda Olahraga. Karena hari itu Sumpah Pemuda. Jadi yang penting kita siap sedia kapanpun Tuhan mau datang. Tapi saudara dan saya yang ngerti ini, saudara harus tahu bahwa firman Tuhan sedang digenapi. Sedang digenapi. Haleluya! Haleluya! Jadi kalau Anda ngelihat begini, saya tahu Tuhan pasti mengenapi firman-Nya. Dan ini sesuatu mujizat. Kenapa dikatakan juga mujizat ini. Dan saudara lihat dengan jelas, tiba-tiba jenis peperangan baru muncul 2024 ini. Bukan lagi perang seperti konvensional. Pakai drone, pakai rudal. Pas tadi kan Anda lihat di langit ada bulan merah darah dan juga ada gerhana matahari, ada api, asap, dan apa? Darah di bumi. Terlihat di seluruh negara. Dan menurut informasi NASA, the last blood moon
Itu 28 September 2025. Super Moon itu pas hari raya Pondok Daun 2025. Saudara-saudara, saya nggak tahu. Saya tidak punya rencana untuk jelaskan ini. Tapi tiba-tiba Tuhan suruh dan kita dapat sesuatu yang ajaib menurut saya. Tuhan suruh kami nanti Oktober 2024, 21 sampai 30. Kami pergi ke 7 gereja di Kitab Wahyu. Dan tiba-tiba kita secara ajaib, kita bisa dapat harga 1.500. Tapi bukan 1.500 rupiah. Kalau 1.500 rupiah semua bisa ikut. Tapi 1.500 US dollar. Ke 7 gereja. Saya udah 2 kali, ini ketiga kali. Tolong dimunculkan. Dan ini di luar rencana, tiba-tiba minggu yang lalu. Kami bisa dapat 1.500 US dollar ke 7 gereja. Yaitu Istanbul, Efesus, Smyrna, Pergamus, dan lain sebagainya. 1.500 US dollar all in. Termasuk hotel bintang 5. Secara ajaib, saya pinginnya ke Israel. Tapi Tuhan suruh apa? Ke 7 gereja dulu Oktober ini. Saya nggak tahu. Ini mujizat super murah. Kalau Anda cari tiket jurusan Jakarta Istanbul PP, itu harusnya PP bisa 20 juta ke atas. Jadi ini 1.500 US dollar sudah termasuk hotelnya, sudah termasuk hotel bintang 5, busnya, makannya, sehari 3 kali, semuanya termasuk tipnya, ini sangat murah. Dan maaf, cuma 35 seat saja yang kami dapat sampai minggu kemarin. Yang bisa berangkat, 35. Dan saya nggak tahu kapan terulang lagi. Dan Bapak Ibu sekalian, ini berkat yang luar biasa. Tiba-tiba Bapak Ibu sekalian, saya ditawari, Pak, tanggung sudah sampai ke 7 gereja. Bapak belum pernah kan bawa rombongan ke Gunung Ararat. Gunung Ararat di mana Batranu ada. Jadi Gunung Ararat itu di Turki sebagian dan sebagian lagi itu adalah Eropa. Namanya Armenia. Kalau Anda lihat, pernah tahu Yesus berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani, itu kata bahasa yaitu Aramik atau Armenia, negara Armenia. Sekarang yang namanya negara itu nama Georgia, Serbia, Kroasia, itu daerah kekristenan yang luar biasa. Itu ternyata Gunung Ararat. Sebagian adalah Turki, sebagian adalah Georgia. Dan mereka ngomong gini, Pak, kali ini Pak mesti ke Armenia, ke Georgia, dan juga ke Gunung Ararat. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang ikut nanti saudara, ini sudah banyak yang daftar, ada peserta dari Amerika ikut, ada peserta dari Bandung ikut, ada peserta dari kota-kota yang lain ikut. Tapi kalau saya tidak kasih tahu Anda, yang jemaat kita rugi karena Tuhan suruh kita pergi ke sana berdoa secara khusus untuk 7 gereja ini. Kenapa? Tuhan kasih kita revival dan harvest. Dan ini saudara yang akan ikut sama-sama akan mengerti sebuah tuntunan, kunci di mana di akhir zaman ini kita akan melihat kemuliaan dan kuasa Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling meriah. Saya berdoa saudara diberkati dan dapat kesempatan ini. Saudara, uang bisa dicari, tapi kesempatan tidak datang 2 kali. Banyak orang ngomong gini, Pak, ke Israel gampang. Saudara tahu banyak yang mau berangkat ke Israel, sekarang nggak bisa lagi. Mau berangkat perang, mau berangkat pandemi, mau berangkat ini, itu. Jadi saya mau katakan, tolong gambar yang berdua, kami diberi kesempatan next, kalau mau tambah menjadi 13 hari, kami akan naik ke Gunung Ararat. Dan juga kami akan pergi ke daerah Armenia.
tempat murid Yesus memberitakannya seluruh Armenia itu, yaitu daerah ini menjadi Kristen, saudara. Sampai hari ini, kalau Anda lihat, dan dia ngomong begini, Pak, Anda akan lihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja secara ajaib atas daerah Georgia, Armenia. Dan 2880 untuk sampai ke Armenia dan Gunung Ararat kita naik pesawat ke sana. Jalan darat, karena jalan darat 14 sampai 18 jam dari Turki. Untuk sampai ke sana kita naik pesawat dan termasuk visa Eropanya. Jadi itu semuanya biaya termasuk visa Eropanya. Saya ngomong ini ajaib, saudara. Biasanya visa Eropa di luar itu, tapi ini termasuk. Jadi ini sudah dikasih murah, bonus dan sakarepe dewi, saudara-saudara. Dan itu berkat yang luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Saya skip, saya maju, saudara. Kalau Anda mau ikut dan sudah digerakkan, saya akan tutup lebih cepat, lebih baik. 35, saya akan kunci. Kemarin ada orang dari Bandung sudah ikut sama kami, mahasiswa kami S3. Dan ngomong, Pak, saya tahu ini, saya udah ke Israel 2 kali, Pak. Tapi saya berdoa memang ke 7 gereja di Kitab Wahyu. Saya cari-cari mahal bang. Tiba-tiba Pak Rektor ngajar dan saya tahu ini Tuhan suruh. Dan ini saudara-saudara, jangan sampai kita kehilangan momentum Kairos. Saya nggak tahu kapan akan terulang lagi. Ini kesempatan langka dan tidak biasa. Kalau saya udah lengkap 35, saya akan tutup. Bapak Ibu sekalian, tidak mau rombongan banyak-banyak. Susah ngaturnya, saudara-saudara. Lebih baik rombongannya, bisnya 55, isinya 35. Jadi masih bisa ada space. Bayarnya sama, saudara-saudara. Dan memang seatnya terbatas. Next, kita kembali. Ternyata disimpulkan, bulan merah darah, tolong ke PowerPoint itu. Kalau yang mau ikut, saudara daftar ke Ibu Gembala langsung. Kenapa tidak ke sekretariat tapi Ibu Gembala? Karena kami mau betul-betul yang ikut adalah orang-orang yang memang punya kerinduan bersama kami untuk ziarah dan berdoa khusus untuk hal ini. Nah, di Blood Moon itu ada yang namanya bulan merah darah, tapi ada super moon merah. Dan itu lebih besar 14 kali, 30 kali lebih terang dari normal gerhana atau bulan purnama. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi yang dilihat kemarin waktu Paskah tanggal 14 April 2024 di kota tua Yerusalem, dan Anda lihat fotonya dan Anda lihat itu sebenarnya ada videonya, di tembok ratapan muncul seperti itu. Itu bukan blood moon biasa, tapi super moon. Next. Jadi hari raya Israel itu dibagi dalam 2 musim. Spring and fall. Paskah itu roti tidak beragi, buah sulung Pentakosta, yaitu Sangkakala, dan Yom Kippur atau hari raya pendamaian, terakhir Sukkot. Jadi itu selalu musimnya adalah spring dan fall. Yang ajaib, super moon itu atau blood moon itu selalu dimulai Paskah dan diakhiri dengan Sukkot, Tabernakel atau Pondok Daud. 3 seri dan sekarang masuk seri terakhir, keempat. Saya tidak tahu kapan karena NASA tidak merilis kapan berikutnya. Doa saya masih ada seri ke-5. Kemudian Bapak Ibu sekalian lihat baik-baik. Next, setelah ini waktunya sudah dekat. Ayat yang Wahyu 22 ayat 10 sampai 12. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia harus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Yang luar biasa. Coba kita kembali baca Yoel pasal yang kedua.
Kalau kita lihat tadi ayat yang ke-30, sekarang kita lihat ayat 30-31. Aku akan mengadakan mujizat di langit, di bumi, titik dua. Darah dan api dan gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah. Sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Jadi pasti itu menandai hari Tuhan yang apa? Hebat dan dahsyat. Kapan waktunya? Kita harus siap sedia. Bagaimana jawabannya? Ayat 32. Dikatakan demikian. Dan barang siapa dari Yoel 2 yang berseru kepada nama Tuhan, ia diselamatkan. Kalau engkau terus berseru, engkau cari Tuhan, doa fajar semua akan diberkati oleh Tuhan. Semua akan diselamatkan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ayo bangkit berdiri. Kita baca lengkap Yoel 2, 28, 29, 30, 31, dan 32. Kalau Anda lihat itu jangan cuma lihat fenomenanya. Lihat Tuhan mau datang. Tapi ada sebuah perjanjian Tuhan atas gerejanya, atas orang-orang muda, atas Hero Generation. Untuk orang-orang muda diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah. Katakan haleluya. Saking semangatnya saudara sampai ke senggol saudara. Tenang, turalek ya, aman. Larang soalnya saudara ya, mahal. Ayo kita baca Yoel pasal 2, 28, 29, ayat 30, 31 digenapi. Tapi pasti sebelum itu ayat ini pasti digenapi. Siapa percaya? Lambaikan tangan saudara. Siapa percaya? Lambaikan tangan saudara. Ini membuat saya bahagia. Karena dikatakan ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa Tuhan akan menunjukkan rohnya ke atas semua manusia. Maka dengar orang muda, anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan akan bernubuat. Orang-orang muda akan melihat mimpi. Teruna-teruna akan melihat penglihatan. Ayat 29. Juga akan hamba-hambaku laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Tepuk tangan yang paling meriah. Gereja Tuhan harus siap. Gereja Tuhan siap menerima lawatan pencurahan Roh Kudus besar-besaran, revival harvest. Dan lihat tandanya ayat 30, semua baca. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. 31, matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat. 32, dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Seperti Gunung Sion di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan setiap orang dipanggil Tuhan dan masuk orang-orang yang terlepas. Tepuk tangan yang paling meriah. Kenapa khotbah daripada Petrus di lautan Yerusalem waktu peristiwa Pentakosta pencurahan Roh Kudus pertama? Dia khotbahkan ayat yang sama. Karena sebetulnya Tuhan mau ngomong akan terjadi yang lebih hebat daripada Pentakosta di lautan Yerusalem. Jadi saudara gak usah panik, gak usah takut. Saya lebih bersemangat, saya lebih percaya Tuhan akan curahkan Roh Kudusnya yang lebih hebat, lebih dahsyat. Pencurahan Roh Kudus besar-besaran, lebih daripada Pentakosta di lautan Yerusalem. Melanda semua orang muda. Akan jadi revival, kebanggaan rohani atas orang muda, atas generasi-generasi anak-anak BJC, Hero Generation, Dewasa Muda Betani, dan semua jemaat, semua pelayan Tuhan, semua di kota ini akan dipenuhi Roh Kudus dan akan jadi kebangunan rohani besar-besaran. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah. Revival! Harvest! Revival! Harvest! Berdoa Tuhan buat semua hamba-hambamu, semua umatmu, semua orang muda, semua anak-anak, bahkan bayi-bayi. Tuhan curahkan rohmu atas kami. Karena ada kebangkitan yang besar dari orang muda.
di kota ini, di gereja ini, di bangsa ini. Kami tahu Tuhan, Indonesia sudah mendapat wakil presiden yang dalam generasi muda. Saya percaya, kami percaya Tuhan punya rencana atas generasi-generasi muda, orang-orang muda, youth, hero generation, dewasa-dewasa muda akan bangkit atas Indonesia. Amin. Percaya Tuhan, pencurahan rohmu besar-besaran. Akan ada kebangunan Tuhan yang belum pernah kami lihat dari orang muda di negeri ini. Akan ada penuhan Roh Kudus lebih hebat, lebih dahsyat dari apa yang pernah terjadi sebelumnya. Mempercaya buat semua orang-orang tua, keluarga-keluarga, bapak ibu juga akan dipenuhi Roh Kudus. Dapat mimpi, dapat penglihatan, dapat tuntunan Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan. Kami mau bangkit, kami berkemenangan. Kami percaya Tuhan kami, Tuhan yang hebat. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin 3 kali. Amin. Amin.